Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai strategi implementasi sistem informasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi tata kelola serta mitigasi risiko keuangan pada PT Waskita Karya. Topik ini saya pilih karena Waskita Karya merupakan salah satu perusahaan BUMN konstruksi terbesar di Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir, eee, mengalami permasalahan finansial yang cukup serius. Namun menariknya, setelah dianalisis lebih dalam, akar permasalahan tersebut ternyata bukan semata-mata persoalan bisnis atau proyek konstruksi, melainkan adanya kelemahan pada tata kelola internal perusahaan. Melalui pembahasan ini, saya mencoba melihat bagaimana sistem informasi dapat bertransformasi dari yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai alat administratif menjadi sistem pengendali internal yang mampu mencegah fraud secara otomatis melalui arsitektur digital yang terintegrasi dan immutable. Pertama, kita perlu memahami konteks permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan. Sebagai salah satu kontraktor BUMN terbesar, Waskita Karya memegang peranan penting dalam pembangunan berbagai proyek strategis nasional. Namun, di balik ekspansi besar tersebut, perusahaan mengalami krisis likuiditas yang cukup berat hingga gagal membayar obligasi dan akhirnya harus melakukan restrukturisasi ulang utang. Pada tahun 2024, perusahaan menandatangani Master Restructuring Agreement atau MRA senilai sekitar 26,3 triliun rupiah dengan 21 kreditur perbankan. Yang menarik adalah ketika kita melihat lebih dalam, masalah ini ternyata bukan disebabkan karena perusahaan tidak mampu membangun proyek. Justru secara operasional mereka sangat kuat. Permasalahan utamanya berada pada kegagalan tata kelola perusahaan atau governance failure, khususnya pada pengawasan finansial dan sistem internal yang masih membuka ruang manipulasi. Setelah memahami konteks krisis perusahaan, pertanyaan berikutnya adalah mengapa transformasi SITI atau Sistem Informasi dan Teknologi Informasi menjadi sangat penting. Sistem yang digunakan perusahaan sebelumnya masih memiliki banyak proses manual, terutama pada proses persetujuan dokumen, pencairan dana, serta pengawasan pengadaan barang dan jasa. Masalahnya, ketika sistem masih memberikan ruang intervensi manual, maka audit trail atau jejak digital menjadi lemah. Hal ini memungkinkan adanya manipulasi data, pemunduran tanggal, dokumen, bahkan penyalahgunaan dana. Karena itu, fungsi sistem informasi tidak boleh lagi hanya sebagai alat pencatatan administratif. Sistem juga harus berubah menjadi preventive control system, yaitu sistem yang secara otomatis mencegah tindakan yang melanggar aturan sebelum fraud itu terjadi. Untuk memahami akar masalah, saya menggunakan pendekatan fraud triangle dari Donald Creasy. Komponen pertama yaitu adalah pressure atau tekanan. Dalam kasus waskita, tekanan muncul karena agresivitas pembangunan proyek turnkey yang menyebabkan mismatch arus kas, sehingga manajemen berada di bawah tekanan finansial besar. Komponen kedua adalah rationalization. Dalam kondisi tersebut, muncul pembenaran internal untuk melakukan manipulasi laporan keuangan atau yang dikenal sebagai cash flow shenanigans. Komponen ketiga adalah opportunity,
yaitu peluang. Ini merupakan faktor paling kritis. Pengawasan internal yang lemah dan sistem yang belum terintegrasi memberikan kesempatan bagi oknum untuk melakukan pencairan dana fiktif. Sehingga kesimpulan utama dari analisis ini adalah bahwa ancaman terbesar bukan pada tekanan bisnis, tetapi pada adanya peluang akibat lemahnya sistem pengendalian digital. Selanjutnya, saya melakukan analisis value chain untuk melihat titik kuat dan titik rentan dalam proses bisnis internal perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktivitas utama perusahaan, yaitu pembangunan proyek konstruksi, sebenarnya sangat kuat. Waskita memiliki pengalaman panjang dan kemampuan operasional yang terbukti baik. Namun, titik lemahnya justru berada pada aktivitas pendukung, khususnya yaitu pada bagian procurement atau pengadaan, serta pengelolaan keuangan perusahaan. Masalah utamanya adalah masalah proses procurement belum terintegrasi secara rigid atau real time dengan sistem keuangan SAP. Akibatnya, data pengadaan masih dapat dipisahkan dari proses pencairan dana. Kondisi inilah yang menciptakan celah bagi manipulasi finansial, karena alur pengadaan dan alur pembayaran masih belum menjadi satu sistem yang benar-benar terkunci. Selanjutnya, saya menganalisis faktor eksternal menggunakan metode PESTEL. Dari sisi ekonomi, perusahaan sedang berada dalam tekanan restrukturisasi utang yang menuntut pengelolaan cash flow secara sangat ketat. Dari sisi legal, sebagai perusahaan terbuka dan BUMN, waskita harus mematuhi regulasi governance yang semakin ketat dari kementerian maupun OJK. Dari sisi teknologi, sebenarnya terdapat peluang besar. Waskita sudah memiliki teknologi seperti SAP, BIM, atau Building Information Modeling, serta peluang penerapan AI untuk mendeteksi fraud secara otomatis. Artinya, tantangan terbesar perusahaan bukan kurangnya teknologi, melainkan bagaimana memastikan teknologi tersebut diintegrasikan menjadi sistem pengelolaan risiko, bukan hanya sistem operasi biasa. Analisis berikutnya menggunakan McFarlane Strategic Grid untuk memetakan posisi sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Saat ini, sistem strategis perusahaan seperti SAP Finance dan Digital Control Tower berada pada kategori strategik karena sangat penting bagi bisnis inti perusahaan. Sementara sistem e-procurement masih berada pada kategori key operasional, yaitu penting untuk operasional tetapi menjadi bagian inti dari strategi digital perusahaan. Masalah muncul karena antar aplikasi tersebut belum memiliki integrasi yang kaku atau rigid integration. Akibatnya, data procurement dan data financial masih berjalan secara terpisah, sehingga membuka fraud exposure atau peluang penyalahgunaan pada proses pencairan dana. Pada analisis Verio dan SWOT, ditemukan fakta menarik. Secara teknologi, waskita sebenarnya memiliki aset yang sangat bernilai. Mereka memiliki Digital Control Tower, SAP ERP, BIM 5D, serta infrastruktur digital yang relatif maju dibanding banyak perusahaan konstruksi lain. Namun kelemahan utamanya terletak pada aspek organization, yaitu tata kelola internal dan IT governance belum cukup kuat untuk memastikan seluruh teknologi tersebut bekerja sebagai satu sistem pengawasan yang efektif. Karena itu strategi prioritas yang paling penting adalah strategi defensif WT, yaitu memperbaiki kelemahan internal agar ancaman fraud tidak terulang.
Di saat yang sama, perusahaan juga dapat menjalankan strategi agresif SO dengan memanfaatkan kekuatan teknologi yang sudah ada. Setelah menentukan arah strategi, langkah berikutnya adalah menentukan critical success factors atau faktor keberhasilan utama. Faktor pertama adalah otomatisasi penuh proses procure to pay. Artinya, seluruh proses pengadaan sampai pencairan dana harus berjalan otomatis tanpa campur tangan manual. Kedua adalah single source of truth, yaitu seluruh data perusahaan harus terpusat pada satu sumber data yang valid dan real time. Yang ketiga adalah immutable digital approval. Setelah dokumen disetujui secara digital, data tersebut tidak boleh bisa diubah ataupun dimundurkan tanggalnya. Terakhir adalah compliance reporting secara real time, agar regulator dan stakeholder dapat memonitor kondisi perusahaan secara transparan. Berdasarkan analisis sebelumnya, saya merumuskan portofolio aplikasi masa depan perusahaan. Pertama adalah integrated procure to pay. Sistem yang menghubungkan e-procurement secara langsung dengan SAP Finance. Kedua adalah AI-based fraud detection, yaitu sistem machine learning yang mendeteksi ketidaksesuaian antara progres proyek dengan invoice atau tagihan. Ketiga adalah nilai digital signature infrastructure yang memastikan seluruh persetujuan memiliki audit trail yang permanen. Dan terakhir yaitu ESG dashboard untuk pelaporan governance, sustainability, serta transparansi kepada stakeholder. Intinya, perusahaan perlu bergerak dari sistem yang terfragmentasi menuju enterprise arsitektur yang terintegrasi secara penuh. Implementasi strategi dilakukan secara bertahap selama 5 tahun. Pada fase pertama atau tahun pertama, fokus utama adalah stabilization dan fraud closure. Ini merupakan fase penyelamatan. Perusahaan harus segera mengintegrasikan e-procurement dengan SAP agar tidak ada lagi pencairan dana di luar validasi sistem. Kemudian seluruh dokumen mulai menggunakan centralized digital signature agar approval tidak dapat dimanipulasi. Selain itu, perusahaan juga harus memperkuat IT governance dengan menetapkan kebijakan bahwa keputusan sistem bersifat mutlak dan tidak boleh diubah secara manual. Setelah fondasi sistem aman, perusahaan masuk ke fase kedua dan ketiga. Pada fase kedua, fokus utama adalah sentralisasi data dan migrasi cloud. Seluruh anak perusahaan akan terhubung dalam satu enterprise data warehouse, sehingga seluruh data berada dalam satu sumber sistem informasi yang sama. Kemudian pada fase ketiga, perusahaan mulai masuk ke tahap inovasi. Teknologi artificial intelligence mulai diterapkan untuk fraud detection, predictive analytics, serta analisis kelayakan proyek baru. Pada tahap ini, perusahaan sudah tidak lagi fokus sekedar pemulihan, tetapi mulai membangun keunggulan kompetitif digital jangka panjang. Sebagai kesimpulan, akar permasalahan Waskita Karya sebenarnya bukan pada kemampuan teknis membangun proyek, melainkan pada lemahnya tata kelola internal yang masih membuka peluang fraud. Oleh karena itu, perusahaan harus mengubah paradigma sistem informasi. Sistem informasi dan teknologi informasi tidak boleh lagi diposisikan sebagai alat administratif biasa, tetapi harus menjadi digital internal controller yang mampu mengawasi, memvalidasi, dan mencegah penyimpangan secara otomatis.
Tujuan akhirnya adalah menghilangkan intervensi manual secara permanen dan membangun enterprise arsitektur yang transparan, auditable, serta immutable. Dengan transformasi ini, Waskita Karya tidak hanya dapat pulih dari krisis, tetapi juga berpotensi menjadi model perusahaan BUMN dengan tata kelola digital paling maju di Indonesia. Terima kasih.